Hai semuanya, jumpa lagi di channel kami Gegan Family bersama saya Kadek di New Zealand. Kali ini saya mau share tentang biaya hidup yang kita perlukan untuk tinggal di New Zealand. Jadi the cost of living in New Zealand. Ini berdasarkan pengalaman pribadi ya, karena saya di sini sudah tinggal kurang lebih 7 bulanan dan saya mau share berapa kira-kira biaya yang diperlukan jika kalian mau kesini atau tinggal bersama keluarga. Jadi kita berempat, ada suami saya, Brad, sama Lucy dan Emma, anak saya. Dan kita tinggal di rumah ini sudah kurang lebih 4 bulan. Selama kita tinggal di sini kita sudah pindah-pindah kurang lebih 3 kali ya. Jadi di sini biaya hidup itu lumayan mahal dari beberapa negara yang pernah kita tinggal. Di sini adalah negara yang paling mahal saya rasa ya. Kita ke South Africa, Thailand, Maldives, Bali, dan di sini biaya hidup itu tinggi sekali. Dan yang bekerja sekarang adalah suami saya sendiri karena saya masih harus mengurus anak 2 dan Emma masih kecil juga, masih 2 tahun. Dan kalau kita taruh Emma di daycare itu lumayan mahal biayanya, jadi lebih baik saya merawatnya sendiri sampai dia bisa pergi ke sekolah. Oke, saya mau share di sini biaya hidup di New Zealand itu untuk kita berempat dari pengalaman sendiri ya. Jadi biaya sewa tergantung besar rumah atau apartemen yang kalian ingin sewa. Kalau apartemen ini kita sewa dengan harga $660 ya. Kita tinggal di North Shore, Auckland. Jadi rata-rata di sini rumah itu harganya 500 ke atas ya, 580 ke atas. Jadi kita tidak pernah melihat rumah yang harganya di bawah 550-an. Apalagi sekarang harga sewa rumah itu sudah naik semua, dimana yang kemarin saya lihat harganya 580 sekarang sudah jadi 700. Jadi kita sangat beruntung dapat rumah ini dengan harga 660 dengan jumlah kamar 3 dan lounge yang lumayan besar, dan juga dapurnya tidak begitu besar ya, tapi cukuplah untuk kita, dan juga ada gardennya dan ada tempat bermainnya di depan sedikit ya. Kalau misalnya mau cari yang lebih murah, kalian bisa sharing flat. Jadi satu rumah itu bisa disewa dengan beberapa orang, jadi di share. Biayanya itu bisa jatuh lebih murah, bisa kurang lebih 250 sampai 300 per person atau per orang, dan itu sudah termasuk listrik dan internet dan air ya. Kalau rumah kita ini belum termasuk internet dan air. Jadi kalau sewa rumah aja untuk kita di sini 660 itu per minggu ya, bukan per bulan, jadi per minggu. Sedangkan untuk biaya listrik dan air itu kita listrik sama internet itu jadi satu billnya itu kurang lebih 230 per bulan rata-rata kalau tidak winter ya. Kalau winter mungkin bisa lebih tinggi karena kita harus menghidupkan heater, menghangat ruangan, dan itu kita bagi 4, jadi per minggunya itu mungkin kurang lebih $60-an, $64. Sedangkan untuk airnya itu rata-rata $50 untuk 1 bulan. Dan untuk pulsa, saya sekarang tidak memakai pulsa karena kita pakai internet saja. Saya juga jarang keluar ya, tapi suami saya rata-rata itu per minggu mungkin $20 ya untuk phone call internet, dan dia sudah dibayarkan oleh perusahaannya. Tapi kalau secara pribadi mungkin kalian perlu per bulannya itu kurang lebih $80. Jadi per minggunya itu untuk pulsa internet HP itu kurang lebih $20 per minggu. Jadi
Sedangkan untuk grocery dari pengalaman saya sendiri, untuk keperluan rumah tangga per minggu itu kita perlu kurang lebih 200 sampai 250 rata-rata kita menghabiskan per minggu ini untuk berempat ya. Jadi setiap kita pergi ke supermarket itu rata-rata kita menghabiskan $200 atau dirupiahkan itu 2 juta kurang lebih ya. Dan itu sudah termasuk hemat sekali kita. Udah masak semuanya di rumah, bekal anak sekolah, bekal suami kerja untuk makan siang. Jadi karena suami saya juga dia suka minum ya, jadi kadang kita harus beli bir atau itu harus ekstra lagi, mungkin $50 satu minggu. Itu sudah hemat sekali. Tapi kalau misalnya lebih mungkin sampai $100. Dan petrol, kalau untuk bekerja suami saya menghabiskan kurang lebih $100 untuk petrolnya untuk satu minggu. Itu untungnya dibayarkan oleh perusahaan. Sedangkan untuk mobil kita pribadi itu minimal kita kalau cuman pergi sekitar sini aja untuk pergi ke toko atau ke supermarket, untuk ngajak anak bermain ke mall atau ke kolam renang, itu satu minggu kurang lebih kita menghabiskan $50 ya untuk mobil pribadi. Sedangkan untuk bekerja itu suami saya dibayarkan sudah oleh perusahaan, itu kurang lebih 100, karena jarak tempuh kerjanya juga kurang lebih 30 menit dari sini, jadi pulang balik 30 menit ke sana, 30 menit ke sini, itu menghabiskan kurang lebih $100. Dan take away food, jadi selama kita di sini kita belum pernah makan keluar ya, karena masih kita harus berhemat sekali karena semuanya masih mulai. Jadi kalau kalian pindah ke sini saat sewa rumah itu biasanya rumahnya itu kosong, jadi tidak ada furniture atau apapun. Kita harus beli semuanya dari bed, sofa atau alat-alat dapur dan semuanya, kulkas, mesin cuci, dryer, jadi kita beli sendiri ya. Tapi kalau kalian mau cari rumah yang sudah ada furniture-nya juga ada, mungkin lebih mahal tapi lumayan susah sih nyarinya. Atau kalau flat yang sharing biasanya sudah ada furniture-nya, sudah ada bednya, sudah ada sofanya. Tapi kalau rumah kayak kita ini belum ada furniture sama sekali ya, jadi kosong. Jadi untuk pas awal kita kesini itu biaya yang kita habiskan itu lumayan banyak, karena harus beli mesin cuci, dryer, kulkas, bed, dan di sini harga furniture sangatlah mahal dan juga bed ya. Tapi juga ada pilihan kalau kalian mau beli yang second hand, juga ada di marketplace, kalian bisa lihat di sana. Jadi tidak selalu harus beli yang baru ya. Kadang juga ada orang yang memberikan sofanya, ada orang yang mampu di sini setelah berapa tahun mungkin mereka mau giveaway furniture rumahnya, jadi bisa pelan-pelan nanti bisa mendapatkan furniture dan lain-lainnya itu dari marketplace atau orang memberikan peralatan rumahnya ke orang lainnya. Kita bisa juga dapatkan secara gratis. Kita juga belum lengkap furniture di sini, kita belum punya meja makan dan masih makan di lantai. Untungnya suami saya dia handyman, dia bisa buat meja sendiri, jadi kita makannya di lantai dengan meja kecil yang juga dipakai belajar sama anak saya. Selain itu biaya yang kita perlukan di sini juga ada mungkin kalau mau jalan-jalan, karena kita punya anak ya, jadi mereka kadang pengen pergi ke mall bermain Thompson atau yang lainnya, atau pergi ke taman. Jadi kalau ke taman sih itu gratis ya, cuman kalau ke mall itu biayanya lebih mahal karena di sana ada banyak makanan, banyak permainan. Jadi kalau untuk bermain itu minimal kita beli $20 tiket untuk bermain di Thompson. Mereka sudah bisa bermain, tapi
tidak terlalu banyak sih ya, karena tidak seperti di rumah di mana time zone-nya itu satu permainan itu mungkin 4.000, 5.000 atau 10.000. Tapi di sini satu permainan itu $2,5, 2,80, ada yang $1, tapi tidak banyak ya, jadi tidak bisa main sepuasnya dengan $20 di sini. Dan juga mungkin kalian harus menyimpan emergency money atau uang untuk emergency kalau saat berada di sini. Mungkin kalau kita sakit atau gimana ya. Kalau anak-anak mereka gratis semua kalau saat pergi ke dokter. Jadi kita tidak perlu khawatir kalau meskipun tidak punya uang, kita pergi ke dokter atau ke rumah sakit itu pasti gratis untuk anak-anak. Dari gigi, mata, semuanya gratis ya. Sampai mereka berumur kalau kurang lebih 17 tahun atau 16 tahun, saya harus cek lagi. Sedangkan untuk kita, kalau kita sakit di sini, kita pergi ke dokter untuk konsultasi saja, itu biayanya sekarang minimal $50. Jadi 500.000 cuma untuk konsultasi. Sedangkan dokter yang kita register di sini itu biayanya $75, 750 ya untuk konsultasi saja. Sedangkan obat itu kadang kita harus bayar lagi $5 atau mungkin diberi gratis di apoteknya. Jadi sangat mahal sekali ya. Dan juga kadang anak-anak mau take away, kita kadang beli fish and chip kalau kita lagi malas masak, itu untuk kita berempat kurang lebih 250.000 atau $25 ya. Itu kita order biasanya 3 ikan goreng atau fish dan 2 chip, itu sudah cukup untuk kita berempat. Dan ya kurang lebih itu biaya jalan-jalan itu satu minggu mungkin 50.000 ya, dan take away itu 25.000. Jadi di sini semuanya dihitung per minggu karena gajiannya juga di sini itu kebanyakan per minggu ya digaji. Jadi semua dari sewa rumah per minggu, dari gajian per minggu. Tapi kalau bayar listrik sama air itu kita bayarnya per bulan ya, dan internet juga per bulan. Dan kita jadi bisa dirata-ratakan per minggu itu biayanya berapa. Kalau kita di sini saya sudah rata-ratakan biaya hidup kita untuk seminggu di sini, dari biaya listrik, sewa rumah, grocery, air, telepon, petrol, jalan-jalan, take away, dan minuman untuk suami saya itu kira-kira biayanya itu $1.179. Jadi kalau dirupiahkan itu rata-rata kurang lebih 12 juta ya per minggu, belum bayar kartu kredit. Jadi lumayan banyak ya. Ya kalau kalian mau pindah ke sini, jadi bisa juga tinggal di kayak apartemen. Apartemen biasanya lebih murah dari rumah. Itu teman saya ada yang tinggal di apartemen, tapi apartemennya lumayan crowded ya, banyak sekali orang tinggal di sana. Itu sudah yang termurah, kira-kira bayar $400, itu 4 juta per minggu. Tapi apartemennya itu nanti dapurnya sharing, ada dapur yang kayak di master chef, di satu kamar dapat satu kompor, satu kulkas. Dan kita belum bisa nyimpan uang sampai sekarang ya, sudah 8 bulanan di sini, kita belum bisa nyimpan apa-apa, masih masih bertahan hidup saja. Tapi yang penting kita bisa dapat pengalaman di sini ya, dengan anak-anak juga bisa pergi ke sekolah yang bagus. Saat ini Lucy sudah naik kelas 1, dia sudah year 1. Kalau di sini year-nya itu year 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau di sekolah, kalau di rumah itu kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lucy sekarang sudah year 1. Kemarin dia masuk mulai saat kita pindah ke sini, dia langsung masuk ke sekolah saat dia berumur 5,5 tahun ya.
itu sudah bisa langsung ke sekolah SD, tapi dia kelasnya 0, itu masih pengenalan sampai bulan Februari baru bulan Januari kenaikan kelas ya. Desember itu sudah berakhir kelasnya, dan awal Februari atau akhir Januari itu sudah mulai lagi kelas baru. Jadi sekarang dia mau kelas 1, jadi kita juga harus bayar sekolah buat dia. Cuman bayarnya itu bayar buku sama activity aja, yang lainnya kalau biaya bulanan itu di sini gratis ya untuk anak-anak. Jadi itu keuntungannya kita tinggal di sini. Untuk anak-anak itu banyak sekali benefitnya, tapi kalau untuk yang lain-lain itu memang benar-benar sangat mahal. Dan ya, saya rasa itu saja ya yang saya sharing kali ini tentang biaya hidup di New Zealand. Jadi kalau kalian kesini dengan keluarga, mungkin bisa tinggal di apartemen atau bisa tinggal di rumah lebih mahal biayanya. Dan kalau kalian single, itu lebih baik kita cari rumah yang yang satu rumah itu bersama, atau apartemen itu lebih murah, jadi bisa dibagi biayanya ya. Kalau apartemen itu rata-rata harganya 400-an. Di sini ada yang sudah termasuk listrik, ada yang belum termasuk listrik dan air ya, dan juga internet. Jadi bisa dicek-cek lagi. Kalau untuk tinggal di sini memang lumayan nyaman. Kehidupan di sini orang hanya kerja, dan Sabtu Minggu pas hari libur mereka benar-benar menghabiskan waktu dengan keluarga. Ya, itulah sekedar informasi dari saya dari New Zealand ya, dari pengalaman sendiri. Semoga bisa memberikan kalian bayangan dan masukan jika kalian mau pindah ke New Zealand. Terima kasih banyak atas dukungan dan support kalian di channel kami. Saya juga masih pemula ya, karena saya sekarang tidak bekerja, cuma jadi ibu rumah tangga, ngurus anak dan rumah. Jadi untuk mengisi waktu luang, saya membuat video untuk YouTube. Itu saya buat sebagai memori dan juga buat sharing kepada teman-teman semuanya. Dan ya, sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya, dan salam sehat selalu dari New Zealand. See you soon.